Selamat pagi anak-anak kelas 6. Apakah kalian sudah siap menghadapi ujian? Anak-anak, hari ini Ibu akan memberikan soal-soal latihan ujian agama Kristen kelas 6. Sebelum belajar, kita berdoa dulu ya. Berilah tanda silang pada huruf A, B, C, atau D di depan jawaban yang paling benar. Nomor 1, ibadah yang sejati adalah mempersembahkan titik-titik. A. Uang yang banyak. B. Domba dan sapi. C. Seluruh hidupnya. D. Kepintarannya. Jawaban yang betul adalah C. Seluruh hidupnya. Nomor 2. Sebagai anak-anak Tuhan, kita wajib beribadah untuk titik-titik. A. Menyampaikan keluh kesah kepada Tuhan. B. Mendengarkan khotbah. C. Menyerahkan persembahan. D. Mengungkapkan rasa syukur dan penghormatan atas semua yang sudah dilakukan Tuhan. Jawaban yang paling benar adalah D. Nomor 3. Dalam ibadah terjadi persekutuan antara titik-titik. A. Manusia dengan Tuhan. B. Manusia dengan manusia. C. Tuhan dengan malaikat. D. Manusia dengan iblis. Jawaban yang benar adalah A. Manusia dengan Tuhan. Nomor 4. Bermain sambil memuliakan Tuhan dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain titik-titik kecuali A. Sopan. B. Jujur. C. Tidak egois. D. Iri hati. Jawaban yang betul adalah D. Iri hati. Nomor 5. Cara kita memuliakan Tuhan saat bermain adalah titik-titik. A. Tidak geram, tidak marah, atau tidak bertikai. B. Boleh egois dan tidak mengalah. C. Dianjurkan mau menang sendiri. D. Selalu mengejek teman main. Jawaban yang benar adalah A. Tidak geram, tidak marah, atau tidak bertikai. Nomor 6. Dampak negatif permainan game online adalah titik-titik. A. Melatih kerjasama dengan teman. B. Memicu sifat ego dan individualistis. C. Dilatih untuk berinteraksi dengan orang lain. D. Melatih kecepatan, kesabaran, dan daya pikir bertaktik. Yang betul adalah B. Memicu sifat ego dan individualistis. Nomor 7. Perkembangan ilmu pengetahuan yang memuliakan Tuhan, contohnya A. Penemuan nuklir untuk perang. B. Daun ganja untuk mabuk-mabukan. C. Penemuan obat-obatan untuk menyembuhkan orang sakit. D. Diciptakannya vaksin palsu. Yang betul adalah C. Penemuan obat-obatan untuk menyembuhkan orang sakit. Nomor 8. Saat belajar kita sedang bersyukur atas beberapa hal, yaitu A. Kesempatan belajar. B. Kerugian belajar. C. Kelelahan belajar. D. Kemalasan belajar. Yang betul adalah A. Kesempatan belajar. Nomor 9. Bentuk pelayanan yang dilakukan oleh Abram pada Lot keponakannya adalah A. Abram memilih tanah yang subur untuk mencari makan ternaknya. B. Abram mengalah dan membiarkan Lot memilih lebih dahulu bagian tanah yang subur untuk tempat memberi makan ternaknya. C. Lot diusir oleh Abram. D. Abram dan Lot akhirnya berebut tempat tinggal. Yang paling betul adalah B. Abram mengalah dan membiarkan Lot memilih lebih dulu bagian tanah yang subur untuk tempat memberi makan ternaknya. 10. Orang yang dimaksud dengan keluarga yang harus dilayani adalah A. Ayah dan ibu saja. B. Ayah, ibu, dan kakak. C. Ayah, tetangga, dan adik. D.
ayah, ibu, kakak, adik, kakek, nenek, paman, dan bibi. Yang betul adalah D. Ayah, ibu, kakak, adik, kakek, nenek, paman, dan bibi. Nomor 11. Pelayanan yang diteladankan oleh Yesus Kristus kepada manusia adalah A. Mau berkorban demi kebaikan mereka, mau mengalah, mau mengampuni, dan saling peduli. B. Hidup saling mementingkan diri sendiri. C. Boleh melakukan apa saja semau kita. D. Kita tidak perlu memikirkan orang lain. Negara seharusnya yang memikirkan rakyatnya. Yang paling benar adalah A. Mau berkorban demi kebaikan mereka, mau mengalah, mau mengampuni, dan saling peduli. Nomor 12. Melayani adalah melakukan suatu kegiatan untuk A. Orang lain, B. Diri sendiri, C. Golongannya, D. Orang yang dipilih saja. Yang paling benar adalah A. Orang lain. Nomor 13. Melayani sesama sama halnya dengan melayani A. Sesama, B. Tetangga, C. Diri sendiri, D. Tuhan. Yang benar adalah D. Melayani Tuhan. Nomor 14. Tokoh dunia yang suka melayani antara lain adalah A. Obama, B. Ibu Teresa, C. Joko Widodo, D. Soekarno. Yang benar adalah B. Ibu Teresa. Nomor 15. Teladan yang dapat kita pelajari dari Vincentius adalah A. Menghambur-hamburkan uang, B. Membantu para bangsawan, C. Mengasihi orang miskin, D. Mengasihi diri sendiri. Yang benar adalah C. Mengasihi orang miskin. Nomor 16. Jika kamu bertemu dengan orang miskin, hal yang akan kamu lakukan adalah A. Mengusirnya, B. Memarahinya, C. Tidak peduli, D. Mengasihinya. Yang betul adalah mengasihinya. Nomor 17. Yang diberikan Yesus kepada 5.000 orang adalah A. 12 keranjang kue, B. 5 roti dan 2 ikan, C. 10 roti dan 5 ikan, D. Sebakul roti. Jawaban yang benar adalah B. 5 roti dan 2 ikan. Nomor 18. Bentuk pelayanan yang dilakukan Yesus kepada sesama adalah A. Berbelas kasih dan melayani semua orang yang membutuhkan pertolongan. B. Berbelas kasih dan melayani keluarga sendiri yang membutuhkan pertolongan. C. Tidak perlu melayani orang lain karena membuat badan lelah. D. Bodoh amat dengan orang lain. Jawaban yang paling benar adalah A. Berbelas kasih dan melayani semua orang yang membutuhkan pertolongan. Nomor 19. Dalam pelayanan kepada sesama, kita hanya mengandalkan kekuatan A. Diri sendiri, B. Orang tua, C. Allah, D. Orang sakti. Jawaban yang benar adalah C. Allah. Nomor 20. Yang dapat melayani kita secara sempurna hanyalah A. Diri sendiri, B. Orang tua, C. Orang lain, D. Allah. Jawaban yang benar adalah Allah. Nomor 21. Melayani artinya berbuat sesuatu untuk titik-titik lain. A. Kebaikan, B. Kesulitan, C. Kesengsaraan, D. Penderitaan. Jawaban yang benar adalah A. Kebaikan. Nomor 22. Jika dalam pelayanan kita kepada sesama mendapat kesulitan, maka kita mohon bantuan kepada A. Ahli nujum, B. Allah, C. Mama, D. Orang pintar. Jawaban yang betul adalah B. Allah. Nomor 23.
Jemaat Antiokhia melayani di gereja dengan cara A. Berlomba untuk mengambil hati Allah. B. Bersekutu dan tekun ke gereja dan rela membantu jemaat lain. C. Saling memperebutkan daerah untuk dikuasai. D. Berpesta dan bersenang-senang. Jawaban yang benar adalah B. Bersekutu dan tekun ke gereja dan rela membantu jemaat lain. Nomor 24. Jemaat Antiokhia sangat rajin melayani karena A. Jika mereka melayani, mereka akan mendapat upah. B. Supaya dilihat orang lain bahwa mereka hidup baik. C. Mereka sadar bahwa mereka telah menerima pelayanan dari Allah lebih dulu dan Allah telah menyelamatkan mereka. D. Supaya mereka mendapat pujian dari Allah. Yang betul adalah C. Mereka sadar bahwa mereka telah menerima pelayanan dari Allah lebih dulu dan Allah telah menyelamatkan mereka. Nomor 25. Jemaat yang pertama disenangi semua orang karena A. Suka berpesta pora. B. Senang mabuk-mabukan. C. Sering mengajak masyarakat untuk makan-makan. D. Rajin berbagi pada orang lain yang mengalami kesusahan. Jawaban yang benar adalah D. Rajin berbagi pada orang lain yang mengalami kesusahan. Nomor 26. Pelayanan yang sudah kamu lakukan di gerejamu adalah A. Tidak pernah melayani. B. Orang lain sudah banyak yang melayani. C. Menjadi guru sekolah minggu. D. Mendapat hadiah. Jawaban yang benar adalah C. Menjadi guru sekolah minggu. Nomor 27. Berkat yang dijanjikan Allah kepada Abraham adalah A. Menjadi pemimpin besar. B. Memperoleh kekayaan. C. Menjadi bangsa yang besar. D. Menguasai seluruh dunia. Jawaban yang benar adalah C. Menjadi bangsa yang besar. Nomor 28. Menolong hendaknya tanpa mengharapkan A. Kebencian. B. Kehinaan. C. Kesombongan. D. Imbalan. Jawaban yang benar adalah D. Imbalan. Nomor 29. Talenta sama artinya dengan A. Kebodohan. B. Keahlian. C. Kesombongan. D. Keangkuhan. Jawaban yang betul adalah B. Keahlian. Nomor 30. Talenta yang benar digunakan untuk titik-titik Tuhan dan sesama. A. Merusak. B. Memecah belah. C. Melayani. D. Mencurangi. Jawaban yang benar adalah C. Melayani. 31. Arti gereja adalah A. Seluruh orang yang percaya kepada Yesus Kristus. B. Gedung yang menjulang. C. Sebuah rumah. D. Tempat berkumpul. Jawaban yang benar adalah A. Seluruh orang yang percaya kepada Yesus Kristus. 32. Contoh ibadah pribadi ialah A. Bersaksi dan saling mendoakan. B. Berdoa dan membaca firman Tuhan secara pribadi. C. Pujian dan penyembahan pribadi. D. Membaca buku rohani. Jawaban yang betul adalah B. Berdoa dan membaca firman Tuhan secara pribadi. Nomor 33. Sikap kita baik saat membaca Alkitab adalah A. Mempersiapkan hati dan pikiran dalam doa. B. Mempersiapkan perasaan. C. Mempersiapkan pertanyaan. D. Mempersiapkan catatan. Jawaban yang benar adalah A. Mempersiapkan hati dan pikiran dalam doa. 34. Anak Raja Daud yang menulis kitab Amsal bernama A. Adonia. B. Salomo. C. Absalom. D. Amnon. Jawaban yang benar adalah B. Salomo. Nomor 35. Di bawah ini adalah permainan tradisional kecuali titik-titik. Anak-anak perhatikan gambar A, B, C, dan D. Jawaban yang paling benar adalah B.
Karena B itu bukan permainan tradisional, itu adalah game online. Nomor 36. Ketika sedang kebaktian, teman di sebelahmu mengajak kamu ngobrol. Yang kamu lakukan adalah A. Menasihati supaya diam dan mengikuti kebaktian dengan kusuk. B. Kamu marah-marah. C. Kamu juga mau ngobrol. D. Kamu keluar dan ngobrol. Jawaban yang benar adalah A. Menasihati supaya diam dan mengikuti kebaktian dengan kusuk. Nomor 37. Salah satu alasan bagi setiap orang Kristen melayani Tuhan adalah A. Tuhan lebih dulu mengasihi manusia. B. Tuhan menuntut imbalan jasa manusia. C. Manusia membutuhkan pahala. D. Manusia adalah hamba Tuhan. Jawaban yang paling benar adalah A. Tuhan lebih dulu mengasihi manusia. Nomor 38. Buku yang berisi pengajaran, pedoman, teguran, larangan, nasihat, penghiburan, dan harapan bagi kita disebut A. Buku cerita, B. Alkitab, C. Buku sejarah, D. Biografi. Jawaban yang benar adalah B. Alkitab. Nomor 39. Contoh sikap yang termasuk dalam ibadah adalah A. Malas dan rendah hati. B. Jujur dan egois. C. Sombong dan serakah. D. Jujur dan rajin. Jawaban yang benar adalah D. Jujur dan rajin. Nomor 40. Doa merupakan bagian dari ibadah. Doa artinya berbicara dengan A. Tuhan. B. Malaikat. C. Nenek moyang. D. Sahabat. Jawaban yang benar adalah A. Tuhan. Kita akan lanjutkan soal yang berikutnya, isilah titik-titik di bawah ini. 41. Salomo dikenal sebagai raja yang titik-titik. Jawabannya adalah yang bijaksana. 42. Bakat akan berkembang apabila kita titik-titik bagaikan pisau, bila diasah akan lebih tajam. Jawabannya adalah kita belajar, maka seperti pisau, ketika kita belajar, kita juga semakin pandai. 43. Jika berjumpa atau melihat orang miskin dan menderita, yang akan saya lakukan adalah memberi sedekah, memberi bantuan, berbagi. 44. Yesus telah memberi contoh sebagai pemimpin yang mau merendahkan dengan cara titik-titik murid-muridnya. Jawabannya adalah membasuh kaki, mau melayani. 45. Biksu adalah pemimpin umat beragama. Jawabannya Buddha. Kita akan melanjutkan dengan soal yang ketiga. Jawablah pertanyaan di bawah ini. 46. Hal apa saja yang dapat dilakukan untuk melayani masyarakat? Kita dapat melakukan apa saja? Jawabannya, kita peduli kepada banyak orang, berbelas kasih, memperhatikan orang miskin dan menderita, serta melayani semua orang yang membutuhkan pertolongan kita tanpa membeda-bedakan. 47. Teladan apa yang dapat kamu pelajari dari Vincentius? Banyak teladan yang diberikan. Salah satunya adalah memberi makanan dan pakaian secara adil, memberi tempat tinggal yang baik untuk anak yatim, perawatan untuk orang sakit dan cacat, serta sekolah bagi mereka yang buta huruf. Ia juga merawat para pengungsi serta membimbing para tahanan. Vincentius sangat mencintai orang miskin, maka dia disebut Bapak orang miskin. 48. Mengapa kita harus melayani keluarga? Jawabannya adalah karena keluarga adalah orang yang sudah membimbing kita, menyayangi, membesarkan kita sejak kita bayi sampai kita besar seperti sekarang. 49. Sebutkan 5 tokoh gereja atau tokoh masyarakat yang memiliki sikap kepemimpinan
yang melayani umat atau masyarakat. Banyak ya anak-anak, ada Ibu Maria, ada Bapak Yusuf, Musa, Abraham atau disebut Abram, Nuh, Daud, dan Salomo. Kemudian nomor 50, apa artinya bermain sambil memuliakan Tuhan? Artinya, sikap yang selalu bergembira dan ceria, serta tindakan yang selalu menunjukkan kebenaran dan kasih Tuhan. Berpikir benar dan positif selalu kita tunjukkan dalam bermain kita. Anak-anak, itulah latihan ujian agama Kristen untuk kelas 6. Ibu berharap kalian semakin siap untuk menghadapi ujian. Terima kasih.